Pernahkah Anda merasa harus berjalan di rumah sendiri dengan sangat hati-hati, seperti mengendap-endap, seolah-olah udara dipenuhi listrik dan satu kata atau tindakan yang salah bisa memicu badai besar? Rumah Anda yang seharusnya menjadi benteng perlindungan malah berubah menjadi ladang ranjau dengan aturan-aturan tak kasat mata. Jika ini terdengar akrab bagi Anda, maka video hari ini memang untuk Anda. Kita tidak akan membahas skandal besar yang berisik. Kita akan bicara tentang kengerian yang sunyi dan merayap, 7 aturan aneh tak tertulis yang ditetapkan oleh seorang narsistik di rumah demi menundukkan segalanya dan semua orang. Dan saya jamin beberapa aturan ini begitu licik sehingga Anda akan terkejut mengapa selama ini Anda tidak menyadarinya. Merasa bahwa keluarga Anda baik-baik saja? Mari kita periksa. Bisa jadi Anda menjalani semua hukum tak tertulis ini sekarang bahkan tanpa Anda sadari. Sebelum kita mulai, mari kita pahami sebentar siapa sebenarnya narsistik dalam konteks rumah dan keluarga. Lupakan mitos tentang orang yang hanya mengagumi diri sendiri di depan cermin. Ini jauh lebih dalam dan berbahaya. Narsisisme adalah sebuah gangguan yang berakar pada kekosongan emosional yang tak berdasar. Untuk mengisinya, seorang narsistik membutuhkan sumber kekaguman, kendali, dan kekuasaan yang berkelanjutan. Dan di mana tempat termudah untuk menciptakan sumber seperti itu? Tentu saja di rumahnya sendiri, mengubahnya menjadi kerajaan kecil di mana ia adalah satu-satunya raja. Semua aturan aneh ini bukan sekadar keanehan atau sifat buruk semata. Ini adalah alat yang dirancang dengan cermat untuk mempertahankan harga diri mereka yang rapuh dan mengendalikan Anda sepenuhnya. Aturan-aturan ini menciptakan lingkungan di mana Anda terus-menerus meragukan diri sendiri, sementara si narsistik selalu benar. Jadi, kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita akan menyelami dunia hukum rumah tangga ala narsistik. Inilah dia, aturan pertama dan paling mendasar, kultus individu alias pemujaan diri. Di rumah seorang narsisis hanya ada satu bintang, satu matahari, tempat semua planet berputar, dan matahari itu tentu saja adalah dirinya sendiri. Aturan ini berlaku untuk segalanya. Tempat ternyaman di sofa haruslah miliknya. Potongan makanan paling enak saat makan malam juga miliknya. Remote TV adalah tongkat kekuasaan yang sakral di tangannya. Semua percakapan, cepat atau lambat, harus bermuara pada dirinya. Ide-ide jeniusnya, hari yang melelahkan di kantor, kesuksesan fantastisnya, atau ketidakadilan yang menimpanya. Cobalah alihkan topik, ceritakan masalah atau kebahagiaan Anda. Seketika Anda akan merasakan hawa dingin atau melihat ekspresi bosan di wajahnya. Penderitaan Anda hanyalah kebisingan yang mengganggu, mengalihkan perhatian dari pertunjukan utamanya. Bayangkan sebuah rumah di mana semua cermin seolah-olah diputar ke satu arah, hanya memantulkan satu orang saja. Tinggal dalam ruang seperti itu berarti perlahan-lahan membiasakan diri untuk menjadi tidak terlihat. Bagaimana persisnya kultus individu ini dipertahankan? Itu semua dijalankan melalui serangkaian ritual pemujaan yang tidak terucapkan. Misalnya, Anda diwajibkan menyambutnya pulang kerja dengan wajah penuh antusiasme, terlepas dari bagaimana hari Anda sendiri berjalan. Anda harus mendengarkan cerita yang sama tentang kepahlawanannya untuk ke-10 kalinya dengan minat yang tidak pernah pudar. Anda wajib memujinya bahkan untuk hal-hal paling biasa, seperti mengganti bohlam lampu, seolah-olah dia baru saja membuat penemuan ilmiah terbesar. Kritik apapun, bahkan komentar yang paling lembut sekalipun, dianggap sebagai pengkhianatan dan akan dihukum dengan keheningan yang membekukan atau ledakan amarah. Dalam rumah seperti ini, pendapat Anda hanya berharga jika itu selaras dan sama persis dengan pendapatnya. Perlahan Anda mulai kehilangan kemampuan untuk memiliki keinginan dan kebutuhan sendiri, karena toh semuanya akan diabaikan atau diejek. Fungsi utama Anda adalah menjadi penonton dan pemberi tepuk tangan, menyediakan bahan bakar narsistik yang tanpanya dia tidak bisa hidup. Ini bukan kemitraan, ini adalah pengabdian. Hidup di bawah bayang-bayang kultus individu sangat menghancurkan harga diri Anda. Anda mulai meragukan nilai diri sendiri. Pikiran, perasaan, dan semua pencapaian Anda terasa benar-benar tidak penting. Anda berubah menjadi bayangan, sekadar pelayan yang bertugas memuaskan ego satu orang saja. Aturan ini adalah fondasi dari semua aturan berikutnya. Sebab begitu Anda merasa tak berharga, si narsisis mendapat kartu bebas untuk melakukan manipulasi apapun. Ia menanamkan ide ke alam bawah sadar Anda. Hanya ada aku, kamu hanyalah sebuah fungsi. Dan yang paling mengerikan, seiring waktu Anda mungkin mulai mempercayainya.
Anda mendapati diri Anda mati-matian berusaha menyenangkan, mencoba menebak suasana hatinya hanya demi menjaga kedamaian semu dari kesombongannya. Anda berhenti menjalani hidup Anda sendiri, larut sepenuhnya dalam kehidupannya. Ini adalah langkah pertama menuju hilangnya identitas diri, dan si narsisis melakukannya dengan ketepatan bak ahli bedah. Kita beralih ke aturan kedua yang tidak kalah mengerikan. Ini adalah kendali total atas informasi dan komunikasi Anda. Seorang narsisis harus menjadi satu-satunya sumber kebenaran dalam dunia kecilnya. Dialah yang memutuskan apa yang boleh Anda ketahui, dengan siapa Anda boleh bergaul, dan siapa yang harus Anda hindari. Awalnya mungkin terlihat tidak berbahaya. Misalnya dengan kalimat, "Kenapa kamu masih berteman dengan dia? Dia cuma memberikan pengaruh buruk untukmu." Atau, "Orang tua kamu tidak mengerti kamu. Hanya aku yang benar-benar peduli dan ingin kamu bahagia." Tujuannya hanya satu, mengisolasi Anda dari sumber dukungan eksternal dan opini-opini lain. Siapapun yang mungkin bisa menyadarkan Anda tentang situasi yang sebenarnya akan langsung dicap sebagai musuh. Dia bisa memeriksa ponsel Anda, membaca pesan teks, dan mengontrol setiap panggilan telepon. Semua ini dikemas dengan alasan kepedulian dan kecemburuan. "Aku cuma terlalu khawatir tentangmu." Sebenarnya yang dia takuti bukanlah jika Anda disakiti orang lain, melainkan jika seseorang mengungkapkan kebenaran tentang dirinya. Pengendalian informasi ini bahkan meluas ke dalam lingkup rumah tangga. Si narsistik menciptakan versinya sendiri tentang realitas, dan Anda wajib mematuhinya. Jika dia bilang kemarin Anda sedang bad mood dan merusak suasana malam, maka begitulah kebenarannya. Padahal Anda mengingatnya secara berbeda. Dia akan memutarbalikkan fakta, menyangkal apa yang pernah ia katakan, dan menuduh Anda melakukan atau mengucapkan hal yang tidak pernah Anda lakukan. Ini adalah bentuk gaslighting klasik yang sedang beraksi. Dia adalah sensor dan editor kisah hidup Anda berdua. Kepada tamu dan teman-teman, ia akan menyajikan versi kehidupan Anda yang diidealkan, di mana ia adalah pahlawannya, dan Anda adalah pasangannya yang bahagia dan selalu berterima kasih. Setiap upaya Anda untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya akan dianggap sebagai kebohongan, hiperbola, atau sebagai bukti ketidakstabilan emosi Anda. Ia tidak hanya mengendalikan masa kini, tetapi juga masa lalu Anda, memaksa Anda untuk meragukan ingatan dan kewarasan diri sendiri. Sekarang mari kita bahas aturan ketiga yang merasuki seluruh atmosfer rumah. Kita sebut ini sebagai monopoli emosional. Dalam dunia seorang narsisis, hanya ada ruang untuk satu jenis perasaan, perasaannya sendiri. Jika dia sedang dalam suasana hati yang baik, semua orang di rumah wajib ikut bergembira dan bersenang-senang. Sebaliknya, jika dia sedang marah atau sedih, seluruh anggota keluarga harus berjalan sangat hati-hati dan ikut menanggung penderitaannya. Emosi Anda sendiri tidak akan pernah dipertimbangkan. Bahkan, jika emosi Anda tidak sejalan dengan kondisinya, perasaan itu akan dianggap tidak pantas atau bahkan menghina. Bayangkan Anda mengalami hal indah di kantor, Anda ingin berbagi kebahagiaan, tapi saat Anda pulang, dia sedang bad mood. Kebahagiaan Anda akan langsung dipadamkan seketika. Anda akan dituduh egois dan tidak berperasaan. Bagaimana mungkin kamu bisa senang sementara aku sedang sangat menderita? Itu adalah frasa khas dalam situasi seperti ini. Perasaan Anda seolah-olah tidak punya hak untuk ada. Monopoli emosional ini memaksa Anda untuk mulai menekan perasaan Anda yang sebenarnya. Anda belajar memindai suasana hatinya, begitu ia melangkah masuk, lalu menyesuaikan diri dengan cepat. Merasa senang, Anda harus menyembunyikannya jika suasana hatinya sedang buruk. Sedih? Jangan pernah menunjukkannya saat ia ingin bersenang-senang atau Anda akan dicap sebagai pengacau suasana. Marah sama sekali tidak diizinkan, karena di rumah ini hanya dia yang boleh meluapkan amarah. Anda berubah menjadi bunglon emosional, perlahan kehilangan koneksi dengan diri Anda yang sejati. Seorang narsistik tidak memiliki empati. Ia tidak akan mampu merasakan atau memahami perasaan Anda. Bagi mereka, emosi Anda dianggap sebagai saingan untuk mendapatkan perhatian. Jika Anda menangis, Anda dianggap mencuri sorotan darinya sebagai korban utama. Jika Anda tertawa tanpa kehadirannya, Anda dianggap meremehkan betapa pentingnya dia. Akibatnya, Anda akhirnya sendirian menghadapi semua beban emosional Anda. Terisolasi sepenuhnya, meskipun secara fisik Anda sedang berada di samping orang lain. Hal yang paling merusak dari pola ini adalah bahwa si narsisis secara aktif meremehkan semua emosi Anda. Dia akan mengatakan,
Anda bereaksi terlalu ekstrem, atau Anda melebih-lebihkan semuanya, bahkan itu hanya karena hormon. Dia memaksa Anda untuk percaya bahwa perasaan Anda itu salah, bahkan tidak pantas. Ini adalah instrumen kendali lain yang sangat kuat. Ketika seseorang berhenti mempercayai emosi mereka sendiri, mereka menjadi sangat mudah dikendalikan. Anda mulai berpikir, mungkin saya memang tidak seharusnya kesal separah ini, jangan-jangan sayalah yang salah dalam segala hal. Si narsisis merampas kompas batin Anda. Perasaan Anda yang seharusnya memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menggantinya dengan navigatornya sendiri yang tujuannya selalu satu, kenyamanan dan kepuasan egonya semata. Inilah yang disebut tanah tandus di dalam jiwa Anda, di mana tidak ada satupun yang bisa tumbuh tanpa persetujuannya. Jadi, kita sudah sampai pada aturan keempat yang bisa dirumuskan sebagai standar ganda adalah hukum. Bagi seorang narsisis, ada dua perangkat aturan. Satu untuk dirinya, yang hebat dan tak tertandingi, dan satu lagi untuk semua orang, yaitu untuk Anda. Apa yang dilarang keras bagi Anda, bagi dia itu bukan sekadar diizinkan, melainkan sudah menjadi haknya yang mutlak. Misalnya, dia bisa terlambat hingga 3 jam tanpa memberi kabar, dan itu akan dijelaskan sebagai urusan penting. Tetapi jika Anda telat 15 menit saja, Anda akan menghadapi interogasi mendalam dan tuduhan tidak hormat. Dia boleh saja menggoda orang lain di depan mata Anda, tapi jangan harap Anda bisa tersenyum sedikit pun pada orang lain. Dia bisa menyebar barang-barang di seluruh rumah karena dia capek, sementara Anda wajib menjaga kerapian yang sempurna. Daftar ini bisa dilanjutkan tanpa henti. Setiap kali Anda mencoba menunjukkan inkonsistensi yang jelas ini, Anda akan dihadapi entah dengan serangan balik yang sengit atau dengan kebingungan yang merendahkan. Dia sungguh-sungguh tidak mengerti apa masalahnya. Dalam pandangan dunianya, dia adalah pengecualian dari semua aturan. Dia merasa lebih superior. Dia mungkin menggunakan frasa seperti, "Jangan samakan dirimu denganku," atau itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Dia akan membangun rangkaian logika yang rumit hanya untuk membuktikan mengapa dia boleh melakukannya, sementara Anda tidak. Dan seringkali penjelasan ini begitu tidak masuk akal, sampai-sampai Anda menyerah, tidak mau terlibat dalam perdebatan tak berarti lainnya. Standar ganda adalah cara untuk terus-menerus mengingatkan Anda tentang posisi Anda dalam hierarki. Ada dia di puncak dan ada Anda di suatu tempat di bawahnya. Ini bukan kemitraan yang setara, ini adalah hubungan tuan dan pelayan. Dan aturan inilah yang memperkuat tatanan tersebut. Hidup dalam dunia standar ganda akan menggerogoti rasa keadilan Anda dan memicu frustrasi yang tak ada habisnya. Anda terus-menerus berada di posisi yang serba salah karena aturan main selalu berubah bergantung pada siapa yang sedang bertindak atau berkuasa. Hal ini menciptakan perasaan tidak berdaya dan keputusasaan yang mendalam. Anda bahkan mulai berpikir bahwa menuntut perlakuan yang sama seperti yang diizinkan untuknya adalah sebuah keegoisan. Anda terbiasa dengan ketidaksetaraan ini dan mulai menganggapnya sebagai hal yang normal. Si narsistik menanamkan kepatuhan dan membuat Anda rela melepaskan hak-hak Anda sendiri. Dia menunjukkan kepada Anda bahwa hukum logika dan keadilan tidak berlaku dalam lingkungannya. Hanya ada satu hukum yang berlaku, hukum keinginannya semata. Seiring berjalannya waktu, realitas yang terdistorsi ini menjadi satu-satunya kenyataan yang Anda kenal, sehingga membuat Anda semakin sulit untuk keluar dari hubungan tersebut. Anda benar-benar lupa bahwa ada cara hidup lain, cara yang jujur dan adil. Taktik kelima seorang narsisis di rumah adalah menciptakan suasana yang penuh ketidakpastian dan kekacauan yang konstan. Anda tidak pernah tahu suasana hati seperti apa yang ia bawa pulang. Apakah hari ini dia akan bersikap baik dan murah hati, ataukah dia akan berubah menjadi tiran yang mengamuk hanya karena masalah sepele, seperti letak cangkir yang salah. Hidup di atas gunung berapi ini membuat Anda berada dalam ketegangan yang konstan. Anda tidak bisa merasa tenang dan nyaman di rumah sendiri karena Anda selalu merasa waspada dan menunggu masalah datang. Narsisis secara naluriah memahami bahwa seseorang yang berada dalam kondisi kecemasan terus-menerus akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Dia tidak ingin Anda merasa nyaman dan aman. Rasa aman melahirkan rasa percaya diri, dan orang yang percaya diri adalah ancaman besar bagi kendalinya. Oleh karena itu, dia sengaja menciptakan roller coaster emosi ini. Dia mengganti periode idealisasi ketika dia menghujani Anda dengan cinta dan pujian, dengan periode devaluasi dan sikap dingin yang tajam.
Kekacauan ini tidak hanya terlihat dari suasana hatinya, tapi juga dari aturannya yang terus berubah. Apa yang kemarin diizinkan, hari ini bisa jadi dilarang keras. Hal yang dia puji hari ini, besok bisa jadi alasan untuk dia mencela Anda. Contohnya, hari ini dia bilang, "Bagus sekali kamu, inisiatif." Tapi besok, untuk inisiatif yang sama, dia akan mengatakan, "Siapa suruh kamu ikut campur?" Ini benar-benar membuat gila karena Anda tidak bisa mengembangkan pola perilaku yang berhasil. Anda selalu salah apapun yang Anda lakukan. Dan setiap kesalahan Anda adalah kesempatan bagi sang narsisis untuk menyalahkan, menceramahi Anda, dan sekali lagi menegaskan kebenarannya sendiri, sekaligus ketidaksempurnaan Anda. Dia menciptakan permainan tanpa aturan yang tidak mungkin Anda menangkan. Satu-satunya tujuan permainan ini adalah membuat Anda terus bingung dan bergantung pada kemauan atau keinginan sesaatnya. Akhirnya, Anda berhenti mempercayai pemahaman Anda sendiri tentang situasi tersebut dan hanya mengandalkan reaksinya. Hidup di lingkungan yang serba tidak menentu, seperti ini sangat menguras energi mental dan fisik. Akibatnya, ini bisa memicu gangguan kecemasan, serangan panik, stres kronis, dan depresi. Tubuh dan pikiran Anda terus-menerus berada dalam mode lawan atau lari, yaitu fight or flight, selalu siaga menunggu bahaya. Seorang narsisis secara intuitif memanfaatkan taktik ini, yang dikenal sebagai penguatan intermiten. Ibarat eksperimen pada tikus laboratorium, ketika hadiah diberikan tidak secara konsisten, melainkan secara acak atau sporadis, ketergantungan yang terbentuk jauh lebih kuat. Anda menjadi terikat pada momen-momen langka saat dia sedang dalam suasana hati yang baik dan rela menoleransi perilaku buruk lainnya hanya demi mendapatkan kembali dosis cinta dan pengakuan itu. Siklus harapan dan kekecewaan ini secara luar biasa kuat mengikat korban pada pelaku, menciptakan ikatan traumatis yang sangat sulit diputus. Kekacauan ini bukan sekadar efek samping dari karakternya, melainkan senjata yang sengaja dia gunakan. Aturan keenam yang erat kaitannya dengan pengendalian informasi, tetapi patut mendapat perhatian khusus adalah kecenderungan untuk menulis ulang masa lalu secara sistematis. Seorang narsisis adalah master gaslighting yang tak tertandingi. Ia akan menyangkal dengan keyakinan mutlak setiap peristiwa yang sudah pasti terjadi. Ia akan memutarbalikkan ingatan Anda hingga tak dapat dikenali, semua demi menampilkan dirinya dalam cahaya yang paling positif. Misalnya, setelah pertengkaran hebat di mana ia melontarkan hinaan, keesokan harinya ia mungkin berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Kita bicara baik-baik saja kok. Kamu terlalu mengada-ada." Atau ia bisa saja menimpakan perbuatannya yang buruk itu pada Anda. "Bukan aku yang berteriak, kamu yang memprovokasi dengan histerismu." Ia melakukan ini dengan sangat meyakinkan, sampai-sampai pada satu titik Anda benar-benar mulai meragukan ingatan, persepsi, bahkan kewarasan Anda sendiri. Ia secara harfiah mencuri masa lalu Anda. Tujuan dari taktik ini adalah untuk menghancurkan keyakinan diri Anda. Ketika seseorang tidak bisa mempercayai ingatannya sendiri, dia menjadi sepenuhnya bergantung pada orang yang menciptakan realitas tersebut untuknya. Si narsistik menjadi penjaga sejarah bersama Anda. Tentu saja, dalam versinya, dia selalu menjadi pahlawan, sosok yang bijak, atau korban keadaan. Sementara Anda digambarkan sebagai orang yang labil, pelupa, dan tidak tahu berterima kasih. Dia bisa menyangkal janji-janji yang pernah diucapkan atau kesepakatan yang sudah dicapai bersama. Saat Anda mencoba mengingatkannya, dia akan menatap Anda dengan raut keheranan yang jujur dan berkata, "Itu tidak pernah terjadi. Anda pasti menghayalkannya saja." Teknik manipulasi ini begitu licik dan berbahaya sehingga bisa membawa seseorang ke ambang batas gangguan saraf. Anda mulai takut untuk membahas topik sensitif apapun dari masa lalu, karena Anda tahu segalanya akan diputarbalikkan dan pada akhirnya tetap Andalah yang akan disalahkan. Bagaimana cara melawannya? Satu-satunya cara adalah dengan membuat catatan. Catatlah setiap kejadian, percakapan, dan janji yang diucapkan. Mungkin ini terdengar seperti paranoid, namun dalam hubungan dengan seorang narsisis, inilah satu-satunya cara Anda tetap terhubung dengan realita. Ketika Anda punya bukti tertulis, manipulasi mereka akan jauh lebih sulit untuk berhasil.
Tentu saja dia mungkin akan menuduh Anda tidak percaya atau bahkan memata-matai. Tapi bagi Anda, catatan ini akan menjadi jangkar yang menahan Anda agar tidak tenggelam ke dalam rawa-rawa realitasnya yang menyimpang. Ingatlah, gaslighting adalah bentuk kekerasan psikologis. Tujuannya adalah menghancurkan kemauan Anda dan membuat Anda tunduk sepenuhnya. Jika Anda terus-menerus bertanya pada diri sendiri, apakah jangan-jangan saya yang gila? Kemungkinan besar Anda tidak gila. Kemungkinan besar ada seseorang yang berusaha keras agar Anda berpikir seperti itu. Percayalah pada diri Anda sendiri, bahkan jika seluruh dunia yang diwakili oleh satu orang itu berusaha meyakinkan Anda sebaliknya. Dan yang terakhir, aturan ketujuh sekaligus penutup yang menyatukan semua trik sebelumnya menjadi satu jebakan yang mencekik. Ini adalah taktik isolasi dengan topeng kepedulian. Sang narsisis akan memutus akses Anda secara terencana dari lingkaran sosial Anda, teman, keluarga, dan rekan kerja, tapi dia melakukannya bukan dengan larangan langsung, melainkan dengan cara yang jauh lebih halus. Dia akan mencari-cari kekurangan pada setiap orang terdekat Anda. Sahabat terbaik Anda akan dicap sebagai tukang gosip yang iri hati. Orang tua Anda dianggap selalu ikut campur urusan kita dan menghasut Anda untuk melawan saya. Sementara rekan kerja Anda hanya memanfaatkan Anda saja. Dia akan melakukan ini secara bertahap, setetes demi setetes, meracuni hubungan Anda dengan orang lain. Dia bisa saja membuat drama atau keributan tepat sebelum Anda pergi menemui teman-teman, sehingga Anda pergi dalam suasana hati yang buruk atau bahkan membatalkan pertemuan tersebut sama sekali. Dia juga akan mengkritik hadiah dari keluarga Anda atau meremehkan nasihat yang mereka berikan. Seluruh kampanye isolasi ini selalu disajikan seolah-olah didasari oleh cinta dan perhatian yang luar biasa. Aku hanya ingin melindungimu dari orang-orang jahat. Hanya aku yang benar-benar mengerti dan mencintaimu. Kita tidak butuh siapa-siapa, kita sudah bahagia berdua saja. Dia menciptakan ilusi bahwa duniamu adalah dirinya, dan segala sesuatu di luar itu dianggap bermusuhan dan berbahaya. Lambat laun Anda sendiri mulai mengurangi interaksi sosial hanya untuk menghindari konflik atau interogasi rutin di rumah. Anda kehilangan koneksi sosial, dukungan, dan pandangan objektif dari luar. Anda akhirnya hanya berdua dengannya, terperangkap dalam realitas yang ia ciptakan. Inilah tujuan akhirnya. Korban yang terisolasi jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Ia tidak punya siapapun untuk dimintai bantuan atau saran. Ia menjadi sepenuhnya bergantung pada penyiksanya, baik secara emosional dan terkadang juga finansial. Dampak isolasi semacam ini sangatlah parah. Anda tidak hanya kehilangan teman, tapi juga sebagian dari diri Anda yang terpancar saat berinteraksi dengan mereka. Anda terperangkap dalam ruang hampa, dan satu-satunya suara yang Anda dengar hanyalah suaranya. Pandangan dunia Anda menyempit hanya sebatas dinding rumah atau apartemen Anda. Jika Anda menemukan diri sendiri atau hubungan Anda dalam deskripsi ini, pahamilah. Ini bukan cinta, apalagi kepedulian. Ini adalah strategi untuk mengambil alih kendali penuh atas hidup Anda. Cinta sejati tidak akan mengisolasi. Sebaliknya, ia akan memperluas dunia Anda. Ia senang melihat Anda berinteraksi dengan teman-teman dan mendukung hubungan Anda dengan keluarga. Jika pasangan Anda membangun tembok antara Anda dan dunia luar, ia bukan sedang membangun benteng cinta, melainkan membangun penjara bagi Anda. Dan menyadari kenyataan ini adalah langkah pertama, serta langkah yang paling penting di jalan menuju kebebasan. Jangan biarkan siapapun mengubah hidup Anda menjadi sebuah sel isolasi. Baiklah, mari kita rangkum. Kita telah membahas 7 aturan tak tertulis yang ditetapkan seorang narsisis di rumahnya. Kultus individu, kontrol total atas informasi, monopoli emosi, standar ganda, kekacauan yang tak pernah berhenti, menulis ulang masa lalu. Dan yang terakhir, isolasi berkedok kepedulian. Penting untuk dipahami, semua ini bukan sekadar kebiasaan buruk yang berdiri sendiri. Ini adalah sistem yang utuh dan saling terhubung, diciptakan dengan satu tujuan tunggal, kontrol total dan kepatuhan penuh. Setiap aturan saling mendukung dan memperkuat yang lain, terjalin menjadi sebuah jaring yang sangat sulit untuk dilepaskan. Hidup dalam rumah semacam ini adalah proses penghapusan perlahan terhadap identitas Anda, keinginan Anda, dan kemauan bebas Anda. Namun, pengetahuan adalah kekuatan. Sekarang, setelah Anda mengetahui aturan-aturan ini, Anda bisa mengenalinya. Anda bisa menyebutnya dengan namanya.
Dan ini melucuti sebagian kekuatan destruktif dan magis yang dimilikinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa ini bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe ke channel ini agar Anda tidak ketinggalan pembahasan baru mengenai topik psikologi yang kompleks. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sekarang ada pertanyaan untuk Anda, apakah Anda pernah menghadapi aturan serupa, baik dalam hubungan Anda sendiri maupun orang lain? Menurut Anda, aturan mana yang paling licik dan destruktif? Bagikan kisah Anda di kolom komentar. Terkadang hanya dengan menceritakan pengalaman Anda tidak hanya membantu diri sendiri, tetapi juga orang lain yang sedang membaca dan menyadari bahwa ia tidak sendirian.